Bab 1487, Pembantaian. Melihat Sander Ye terdiam, Gujina Sui berkata lagi, kalah dalam permainan bukan berarti kalah dalam segalanya. Apapun yang terjadi, aku akan membangun alam semesta utama dan membiarkanmu memperoleh kekuatan keyakinan yang jauh melampaui kekuatanmu saat ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tiba-tiba berkata, Gujina. Gujina Sui berhenti. Sander Ye menatap wanita di depannya dan tersenyum, aku akan melakukan yang terbaik. Gujina Sui mengangguk, aku juga bisa melakukannya. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu. Meskipun Brahma dan Siago Dao telah mati, kekuatan mereka masih ada. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Gujina Sui untuk mengambil alih wilayah mereka. Kota Brahma. Di atas kota, Gujina Sui dan semua orang kuat dari Istana Raja Suci berkumpul di sini, dan di seberangnya ada sekelompok orang kuat teratas dari keluarga kerajaan Brahma. Semua prajurit teratas kerajaan Brahma menatap Gujina Sui dengan kebencian dan kemarahan di mata mereka. Suru juga hadir. Saat ini wajahnya sepucat kertas. Perkembangan hal-hal itu benar-benar melampaui harapannya. La tidak menyangka gurunya dan rajanya akan kalah telak. Buat kerajaan Brahma telah tamat sepenuhnya. Di kejauhan, Gujina Sui tiba-tiba berkata, menyerahlah dan kalian akan terhindar dari kematian. Tidak akan menyerah. Semua anggota keluarga kerajaan Brahma sangat marah. Gujina Sui tidak memiliki ekspresi di wajahnya, bantai. Begitu dia selesai berbicara, semua pria kuat di belakangnya bergegas keluar bersama-sama. Meskipun kerajaan Brahma masih sangat kuat, semua prajurit terbaiknya telah tewas dalam pertempuran, dan bahkan tidak ada satupun pemecah kehampaan. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melawan Gujina Sui. Itu adalah pembantaian sepihak. Menyaksikan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Brahma dibantai, Suru memandang Gujina Sui dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi dia tidak membuka mulutnya, karena dia tahu bahwa selama keluarga kerajaan Brahma tidak mengakui fakta dan menyerah, mereka pasti akan mati. Tidak ada solusi sama sekali. Pembantaian gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari sesaat, mayat-mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai di kota Brahma. Setelah melihat banyak orang meninggal secara tragis, anggota keluarga kerajaan yang tersisa akhirnya menjadi takut. Mereka mulai memohon belas kasihan, tetapi Gujina Sui pura-pura tidak mendengar mereka. Nona Sui. Di sampingnya, Suru berkata dengan tergesa-gesa, mereka telah menyerah. Gujina Sui menatap Suru dan berkata, dibandingkan dengan gurumu, kamu benar-benar jauh berbeda. Suru tercengang. Gujina Sui tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Tiba-tiba terdengar desahan dari sisi Suru. Suru berbalik dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Dekan Fan dari Akademi Kekaisaran. Suru buru-buru berkata, Dekan Fan. Dekan Fan menatapnya, apakah kamu ingat apa yang dikatakan gurumu? Suru mengangguk, ingat. Dekan Fan berkata dengan lembut, jika kamu berdiri teguh di pihaknya ketika dia datang dan mengutamakan kepentingan Akademi Guanxuan, maka kamu akan dihargai, dan inilah yang ingin dilihat oleh gurumu. Pada saat itu, kamu dapat mengandalkan Akademi Guanxuan untuk mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh gurumu. Tetapi, kamu memilih untuk berdiri di pihak kepentingan kerajaan Brahma. Suru menundukkan kepalanya sedikit, tangannya sedikit gemetar. Dekan Fan menatap Suru, ekspresi rumit melintas di matanya. Saat ini, kamu masih belum bisa melihat kenyataan, dan kamu masih belum bisa melihat arah situasi saat ini. Kamu telah mengecewakan harapan gurumu. Setelah berkata demikian, dia pun pergi.
Di belakangnya, wajah Suru sepucat kertas. Di luar kota, ketika Dekan Fan keluar, Gujina Sui berdiri tidak jauh darinya. Dia menoleh ke arah Dekan Fan dan membungkuk sedikit, "Guru." Dia datang ke kerajaan Brahma untuk belajar dengan nama samaran, dan Dekan Brahma di depannya adalah mentornya saat itu. Dekan Fan menatap Gujina Sui, pandangan rumit terpancar di matanya. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan kembali dengan cara seperti ini suatu hari." Gujina Sui berkata, "Guru, aku ingin mengundang kamu untuk bergabung dengan kabinet dan membangun Akademi Guanxuan bersama." Dekan Fan menggelengkan kepalanya. Gujina Sui memandang Dekan Fan dan berkata, "Guru pasti setuju." Dekan Fan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Gadis, apakah kamu masih ingin mengancam guru?" Gujina Sui menggelengkan kepalanya, "Aku tidak berani dan tidak akan melakukannya." Dekan Fan menatap Gujina Sui tanpa berkata apapun. Gujina Sui melanjutkan, "Guru, jika kamu ada, orang-orang di Akademi Kekaisaran akan mendengarkan kamu. Jika kamu tidak ada, mereka pasti tidak akan mendengarkan aku. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan mati." Dekan Fan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu biarkan mereka pergi." Gujina Sui tidak mengatakan apa-apa. Dekan Fan mengangguk, "Aku mengerti. Kamu tidak diperbolehkan memiliki suara lain di alam semesta utama sekarang." Gujina Sui berkata, "Aku akan mengizinkannya, tetapi tidak sekarang. Setelah dia benar-benar menegakkan ketertiban, aku akan membantunya meningkatkan ketertiban dan membatasi kekuasaan, tetapi sebelum itu, dia harus memusatkan kekuasaan." Dekan Fan bertanya, "Bagaimana jika pada akhirnya kita tidak dapat mengendalikannya?" Gujina Sui berkata, "Kekuasaan bagaikan awan yang mengambang baginya." Dekan Fan terdiam. Gujina Sui berkata lagi, "Guru, alam semesta tidak pernah benar-benar bersatu. Meskipun teori Dao Agung kamu mencatat kebangkitan dan kejatuhan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, teori itu tidak pernah mencatat peradaban kosmik yang bersatu. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna, bukan?" Dekan Fan tetap diam. Gujina Sui melanjutkan, "Aku tahu guru itu takut, takut setelah penyatuan alam semesta, hal-hal yang lebih mengerikan akan terjadi. Tetapi, guru harus memahami bahwa kita tidak dapat tidak melakukannya karena takut. Bahkan jika kita tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya di masa mendatang. Dan lebih baik baginya untuk melakukannya daripada orang lain melakukannya. Bagaimanapun, ia pasti tidak akan mengorbankan semua makhluk hidup pada akhirnya." Dekan Fan mendesah pelan. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Jika dia tidak masuk dalam kabinet, para pelajar Akademi Kekaisaran itu pasti tidak akan selamat. Sekarang Gujina Sui tidak mengambil tindakan terhadap para pelajar Akademi Kekaisaran karena dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan para siswa Akademi Kekaisaran. Setelah mendengar Dekan Fan mendesah, Gujina Sui mengerti apa maksudnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membungkuk sedikit dan berbalik untuk pergi. Dekan Fan tiba-tiba berkata, "Gadis, apakah itu kerajaan Brahma atau garis keturunan Dao Chang? Mereka sekarang tidak dapat melawanmu, jadi..." Gujina Sui berkata, "Aku mengerti, aku akan memberi mereka kesempatan untuk menyerah." Selagi berbicara, dia menghilang di kejauhan. Tidak lama kemudian, datanglah berita bahwa garis keturunan Dao Chang telah dibantai. Alam semesta utama sedang berubah. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam satu hari, 3 kekuatan utama di alam semesta utama akan dikuasai oleh Istana Raja Suci. Pada hari kedua, Gujina Sui memilih mendirikan akademi. Dia tidak hanya membangun satu akademi, tetapi 4 akademi Guanxuan sekaligus, 1 di Istana Raja Suci, 1 di garis keturunan Dao Chang,
satu di Kerajaan Brahma, dan satu di lokasi pusat alam semesta utama. Selain itu merupakan yang terbesar, cukup besar untuk menampung 1 juta siswa. Akademi Guanxuan ini tidak merekrut siswa secara pribadi. Hanya siswa terbaik dari Liga Akademi Guanxuan lainnya yang memenuhi syarat untuk memasuki akademi ini setelah lulus kompetisi. Oleh karena itu, akademi ini juga disebut markas besar alam semesta utama. Setelah membantai para pemimpin teratas Kerajaan Brahma dan garis keturunan Dao Chang, tidak ada lagi suara yang menentang Gujina Sui di seluruh alam semesta utama. Oleh karena itu, ia menyatukan seluruh alam semesta utama dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya itu, dia juga secara langsung mengambil alih sistem intelijen Kerajaan Brahma dan garis keturunan Dao Chang. Setelah memiliki sistem kecerdasan sebesar itu, dia mulai merekrut orang-orang berbakat dari seluruh jagat raya utama. Kader. Untuk menciptakan ketertiban di alam semesta utama, diperlukan orang-orang yang berbakat. Dia ingin menaklukkan semua talenta di seluruh jagat utama. Kecepatan aksi Gujina Sui sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Akademi Guanxuan telah menjadi kekuatan terkuat di alam semesta utama. Pada saat yang sama, hukum Guanxuan Sander Ye juga mulai menyebar ke seluruh alam semesta utama. Jika kamu ingin memasuki Akademi Guanxuan, kamu harus terlebih dahulu berlatih hukum Guanxuan. Ada yang menentang, tetapi ada pula yang mendukung. Mereka yang melawan merupakan sisa-sisa kecil Kerajaan Brahma dan garis keturunan Dao Chang, sedangkan yang mendukungnya merupakan kekuatan kecil dan menengah di alam semesta utama. Karena Gujina Sui telah menempatkan semua keterampilan dan kekuatan magis Kerajaan Brahma, garis keturunan Dao Chang dan Istana Raja Suci di Akademi Guanxuan. Jika kamu ingin melatih keterampilan terbaik di alam semesta utama sekarang, kamu hanya dapat bergabung dengan Akademi Guanxuan. Dalam kasus ini ada banyak orang yang ingin bergabung dengan Akademi Guanxuan. Selain itu, Gujina Sui juga mulai memperbaiki sistem internal Akademi Guanxuan karena akademi itu sangat besar, maka harus ada peraturan dan ketentuan yang baik agar bisa mengendalikan orang-orang yang ada di dalam akademi. Jika kamu ingin menguasai dunia, kamu harus menguasai akademi terlebih dahulu. Hanya jika akademi dikelola dengan baik, orang-orang di akademi akan memenuhi syarat untuk menguasai dunia. Bagi staf internal Akademi Guanxuan, peraturan dan ketentuan yang dirumuskan oleh Gujina Sui sangat ketat, karena dia tahu bahwa tren korupsi tidak boleh dibiarkan berkembang. Jika hal itu dibiarkan berkembang, akan timbul masalah yang tidak ada habisnya. Pada hari ini, seorang pria membawa sekelompok siswa dari Akademi Guanxuan ke Akademi Kekaisaran. Sekarang Akademi Kekaisaran telah ditutup dan semua personelnya harus ditentukan. Pria yang datang adalah Cemousu. Dalam perjalanan, seorang pria di sampingnya tiba-tiba melihat ke arah para mahasiswa Akademi Kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, "Ketika kami pertama kali datang ke sini, orang-orang ini sangat sombong, tetapi sekarang mereka seperti terong yang terkena embun beku, tanpa kebanggaan sama sekali. Sungguh asyik melihat mereka, haha." Di belakangnya, sekelompok mahasiswa juga tertawa. Cemousu mengerutkan kening, dia berhenti dan menoleh untuk melihat semua orang. Mereka tidak takut pada kita, tetapi mereka takut pada Master Sui dan Dekan. Kita bisa datang ke sini dengan lancar hanya karena kekuatan mereka. Tanpa Dekan dan Master Sui, kita masih seperti semut di hadapan mereka. Ketika kamu bisa membuat mereka benar-benar mengagumimu dengan kemampuanmu, itu akan menjadi kemampuan yang sebenarnya. Senyum semua orang tiba-tiba menghilang. Cemousu melanjutkan, "Lagi pula, mereka sekarang adalah murid Akademi Guanxuan. Dengan bakat dan potensi mereka, mereka masih yang terbaik di Akademi Guanxuan. Akademi ini menekankan keadilan.
Selama mereka dengan tulus tunduk pada akademi, dengan bakat dan kekuatan mereka, mereka dapat menghancurkan kita dalam semenit. Jika kita menindas orang lain hari ini, lalu jika mereka membalas, dapatkah kita menanggungnya? Tidak seorang pun berani berbicara. Chemo Su melanjutkan, hal terburuk yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan orang lain dan menjadi penjahat ketika kamu bertemu dengan guru dan siswa akademi nanti. Bersikaplah hormat. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak mendukung persatuan, dan jangan melakukan sesuatu yang tidak mendukung persatuan. Ya, bersambung.